pasar muslim di Indonesia. Perubahan perilaku konsumen muslim di Indonesia turut merevolusi industri halal. Tuntutan akan produk halal tidak terbatas pada makanan dan minuman saja. Berbagai produk di luar makanan dan minuman mulai banyak membranding diri sebagai produk halal. Sebut saja kosmetik, kulkas, deterjen, peralatan masak, hingga fashion. Mereka mengklaim produknya dengan label halal. Fenomena itu disebut halal of things. Tren ini seakan menjadi bola salju. Ia mendorong produk-produk lainnya berlomba-lomba menjadikan halal sebagai unique value proposition. Berdasarkan kajian Inventure, evolusi pasar muslim di Indonesia dibagi menjadi 4 fase. Fase pertama adalah sebelum tahun 2010. Pasar muslim di Indonesia mengalami tidur panjang atau long sleep. Di fase ini, tidak ada demand yang tinggi akan produk halal. Boleh dikatakan, konsumen muslim Indonesia masih berada dalam fase senyap. Kesadaran akan produk halal belum begitu muncul ke permukaan. Fase kedua terjadi pada tahun 2010 sampai 2015. Di sini, kesadaran akan produk halal mulai muncul. Konsumen muslim ingin menggunakan komoditas atau barang yang halal. Contohnya, hijab, kosmetik halal, banking, travel, dan ziswaf. Evolusi muslim market di fase kedua disebut sebagai market euforia. Pada fase market euforia, konsumen muslim punya permintaan besar atas halal of everything. Rules-nya jelas, apapun produk dan layanannya semua harus memakai label halal. Ini menjadi semacam mantra ajaib yang bisa menghipnotis konsumen muslim zaman now di Indonesia. Alhasil, pemilik merek pun berlomba-lomba menggunakan label halal sebagai strategi pemasaran mereka. Beberapa produk yang memanfaatkan momentum market euforia diantaranya brand yang memproduksi alat masak Maxim. Mereka mengeluarkan Maxim Halania, penggorengan dengan sertifikasi halal. Total sebagai produsen deterjen pun tidak mau ketinggalan. Mereka mengeluarkan produk Total Almira. Tagline-nya tidak main-main, yakni deterjen halal pertama di Indonesia. Masya Allah, mantap nggak tuh Ahi dan Ukti? Softtek Indonesia pun menempuh langkah yang sama. Mereka mengeluarkan pembalut dengan sertifikasi halal untuk menggait konsumen muslim di Indonesia. Brand-brand pakaian pun demikian. Zoya, sebagai brand pakaian muslim, mereka merasa perlu untuk mendeklar bahwa mereka telah tersertifikasi halal oleh MUI. Fase ketiga evolusi pasar muslim di Indonesia terjadi pada kurun waktu 2015 sampai 2019. Fase ini disebut sebagai syariah deepening. Pada fase ini, kesadaran akan produk halal semakin mendalam, tidak hanya bagian luaran saja, berbeda dengan fase sebelumnya. Fase syariah deepening ditandai dengan kesadaran atas beberapa hal seperti kesadaran anti riba yang tinggi atau riba awareness, halal education, market fragmentation, dan consumer segregation. Fase keempat evolusi pasar muslim di Indonesia terjadi pada kurun waktu 2019 sampai dengan sekarang. Fase ini disebut sebagai halal boom. Halal boom ditandai dengan kesadaran dan kebutuhan yang tinggi akan halal supply chain. Contoh kebutuhan tinggi akan halal supply chain adalah kebutuhan konsumen muslim untuk ekosistem hunian yang islami. Dalam hal mencari tempat tinggal, konsumen muslim Indonesia mendambakan sebuah konsep hunian islami yang terintegrasi. Lingkungan tempat tinggal harus memberikan kenyamanan dan keamanan. Tentunya juga memberikan ketentraman dan kedamaian dalam menjalankan syariat Islam. Artinya, tak hanya membeli properti secara syar'i saja dengan menghindari pola riba, tetapi juga lingkungan sekitarnya harus terintegrasi dengan atmosfer Islami. Contohnya seperti sekolah, masjid, pusat perbelanjaan, hingga tempat leisure serta aktivitas event Islami. Kita ambil contoh Damai Living di Yogyakarta. Mereka mengembangkan super blok Islami.
sebuah konsep hunian terintegrasi dengan fasilitas lengkap seperti masjid, sekolah, pesantren, perpustakaan, museum, hingga bisnis center. Contoh lain dari halal supply chain adalah supermarket Tip Top yang cabangnya banyak beredar di Jakarta. Tip Top swalayan tanpa menonjolkan logo halal atau simbol-simbol Islam, mereka bisa mengkomunikasikan nilai-nilai perusahaan yang sangat islami dengan lebih komprehensif. Itu adalah evolusi pasar muslim di Indonesia. Ke depan, pasar muslim Indonesia akan terus berkembang. Ikuti konten-konten menarik muslim di konsumeri.id.